Halo sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama Warsono Bakri di channel Etalase SOS. Hari ini saya ingin menyampaikan topik yang makin menarik, yaitu 5 perbedaan pekerja sosial profesional dengan pekerja sosial fungsional. Ya, untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini hingga tuntas dan berikan dukungan melalui like dan subscribe-nya agar kami bisa selalu memberikan video-video yang menarik dan memberikan inspirasi serta nilai tambah untuk sahabat Indonesia. 5 perbedaan pekerja sosial profesional dengan pekerja sosial fungsional. Perbedaan pertama terkait dengan pendidikan dan sertifikasi. Pekerja sosial profesional latar belakang pendidikannya adalah kesejahteraan sosial, mulai dari SLTA hingga sarjana. SLTA di sini adalah SLTA kejuruan pekerjaan sosial. Dahulu bernama Sekolah Pekerja Sosial Atas atau SPSA, kemudian berubah nama menjadi Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial atau SMPS, dan sejak tahun 1997 berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pekerjaan Sosial. Selain daripada itu, harus memiliki sertifikasi pekerja sosial dan bisa melakukan praktek secara mandiri, seperti halnya seorang dokter, seorang psikolog, atau seorang pengacara yang bisa memberikan pelayanan pada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Kecuali bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pekerjaan Sosial tidak bisa melakukan praktek secara mandiri. Seperti halnya di dunia kedokteran, seorang perawat tidak bisa melakukan praktek secara mandiri. Pada pekerja sosial fungsional, latar belakang pendidikannya bermacam-macam. Ada SMA, ada SMK non pekerjaan sosial, dan juga ada SMK pekerjaan sosial. Dan sarjananya juga bermacam-macam. Ada yang sarjana kesejahteraan sosial, ada sarjana pendidikan, ada sarjana jurusan hukum, dan lain-lain. Tidak wajib memiliki sertifikasi pekerja sosial dan tidak bisa melakukan praktek secara mandiri. Tetapi kalau sarjana kesejahteraan sosial yang sudah memiliki sertifikasi pekerja sosial tentunya berpeluang dan bisa melakukan praktek secara mandiri. Seperti halnya seorang dokter, seorang pengacara, atau seorang psikolog yang bisa memberikan pelayanan pada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Perbedaan kedua terkait dengan pengakuan dan lisensi. Pekerja sosial profesional, pengakuan dan lisensinya didapat dari IPSPI. Dahulu bernama Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, sekarang bernama Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Dan telah lulus uji kompetensi profesi pekerja sosial atau sertifikasi pekerja sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial atau LSPS. Pada pekerja sosial fungsional, pengakuannya didapat dari pengangkatan atau surat pengangkatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia karena sudah lulus dari ujian yang sudah ditentukan atau melakukan impasing atau penyesuaian dari jabatan struktural
ke jabatan fungsional. Karena sejatinya bahwa pekerja sosial fungsional adalah suatu jabatan fungsional dalam kepegawaian di PNS atau pegawai negeri sipil. Perbedaan ketiga terkait dengan setting atau lembaga. Pekerja sosial profesional bisa bekerja di lembaga pemerintahan, di lembaga kesejahteraan sosial atau LKS milik swasta atau orsos atau organisasi sosial atau lembaga sosial internasional atau yang dikenal dengan NGO, Non-Government Organization, dan memiliki klien yang dilayani. Pada pekerja sosial fungsional, kerjanya atau tugasnya adalah di lembaga pemerintahan, bisa di lembaga pemerintah tingkat pemerintah daerah atau Pemda, atau juga di lembaga pemerintah di kementerian atau di pusat. Ada yang memiliki klien dan juga ada yang tidak memiliki klien. Tergantung di mana pekerja sosial fungsional itu ditugaskan atau bertugas. Perbedaan keempat yang terkait dengan pengakuan profesi. Pekerja sosial profesional, pengakuan profesinya ditentukan dari pengalaman kerja atau jam terbangnya. Kemudian fokus pada pengembangan profesi. Pekerja sosial fungsional, pengakuan profesinya sangat terkait dengan angka kredit dan jenjang jabatannya atau jenjang kepangkatannya. Perbedaan yang kelima terkait dengan penghargaan atau reward yang diterimanya. Pekerja sosial profesional, penghargaan atau reward yang diterimanya berdasarkan dari usernya atau tempat bertugasnya. Dan tentunya sangat bervariasi. Pekerja sosial fungsional sangat ditentukan dari jenjang kepangkatannya dan di mana pekerja sosial fungsional itu bertugas atau ditugaskan. Apabila ditugaskan di kementerian atau di pusat dalam jabatan yang sama, itu penghargaan atau rewardnya relatif sama. Tetapi apabila bertugas di daerah atau di Pemda, itu jabatan atau pangkat yang sama biasanya ada perbedaan yang diterimanya, karena hal ini tergantung dari pemerintah daerah mana pekerja sosial itu bertugas. Ya, sampai saat ini penghargaan atau reward yang diberikan kepada pekerja sosial fungsional di wilayah DKI yang paling tinggi atau daerah khusus ibu kota. Semoga perbedaan-perbedaan ini menjadikan dukungan untuk bisa saling menghargai, saling memotivasi, sehingga makin bisa berkolaborasi dalam memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Semoga perbedaan ini tidak menjadikan hambatan untuk terus bisa menumbuh kembangkan kemampuan dan keterampilan pekerjaan sosial. Semoga profesi pekerja sosial
semakin dikenal dan semakin diakui oleh masyarakat bangsa Indonesia, sehingga makin bisa profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara individu, kelompok, dan masyarakat. Bagaimana menurut sahabat? Berikan komentarnya dan terus berikan dukungan melalui like dan subscribe-nya. Sahabat Indonesia, mari kita terus tumbuhkan rasa peduli pada diri kita masing-masing untuk bisa memberikan yang positif pada orang lain sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.